Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vida Dharma Anaraga. Salam Vida Dharma Anaraga. Nasi ketan ditambah lagi. Cakep. Jadikan tape buat nostalgia. Cakep. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur karena berkat rahmat Allah SWT kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat, baik itu jasmani maupun rohani. Yang terhormat Ibu Rizka Mutasimadwi, SPD, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Rahma Yusuf. Di pagi hari yang cerah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai seni dan sastra. Kata seni atau sastra pasti sudah tidak asing lagi bagi kita rakyat Indonesia yang memiliki aneka ragam kesenian. Lantas, menurut teman-teman, sastra atau seni itu apa? Mari. Nah, betul. Jadi begini, ada ungkapan dari John F. Kennedy, jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikuti visi mereka masing-masing kemanapun hal itu membawa mereka. Lalu ada juga ungkapan dari John W. Gardner yang mengatakan bahwa hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi, teman-teman, kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan. Kesenian merupakan hasil karya seni manusia atau sarana yang digunakan untuk mengekspresikan keindahan dan rasa emosional dari dalam jiwa manusia. Perwujudan seni yang ada di masyarakat merupakan cerminan dari diri kepribadian hidup masyarakat. Kesenian itu muncul karena adanya masyarakat itu sendiri, sehingga kesenian dapat menggambarkan suatu kondisi masyarakatnya. Dengan adanya kesenian, dapat menyatakan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Ragam kesenian yang ada tersebut diantaranya seperti seni musik, seni rupa, seni teater, seni sastra, dan seni tari, seperti yang sudah teman-teman sebutkan. Nah, kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang memiliki arti persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus. Seni adalah ekspresi atau penerapan keterampilan dan imajinasi kreatif manusia dengan menghasilkan karya yang dihargai karena keindahan atau kekuatan emosionalnya. Seni memiliki makna yang sangat dalam. Sebuah karya seni identik dengan keindahan serta keunikannya. Seni merupakan karunia Tuhan kepada manusia untuk dapat berekspresi sebagai pewujudan dari peradaban manusia sebagai hasil pengarahan kemampuan akal, tubuh, perasaan, emosi, keinginan, serta panca inderanya yang ditampilkan dalam sebuah hasil karya yang dapat dinikmati oleh kita maupun oleh sang seniman yang bertujuan untuk memperluas dan mempercantik serta menciptakan keharmonisan jiwa, raga, pikiran, dan alam kita. Melalui seni, kita dapat menceritakan sebuah kisah yang memiliki nilai moral, makna yang dalam. Nah, hal tersebut ditunjukkan melalui keindahan atau nilai estetika yang dimiliki oleh sebuah karya. Seni dibagi menjadi dua macam, yaitu seni murni atau fine art dan seni terapan atau applied art. Seni murni atau fine art adalah karya seni yang mengutamakan nilai estetikanya dibandingkan kegunaannya. Jadi seperti keindahannya ataupun kerumitan keindahan pada suatu karya. Selanjutnya ada seni terapan atau applied art adalah karya seni yang mengandung nilai fungsi tertentu dengan mengutamakan efektivitas karya. Kemudian terdapat berbagai media ungkap bentuk seni. Di antaranya ada media ungkap suara, bentuknya seperti seni musik atau karawitan. Yang kedua, pada media ungkap bahasa berbentuk seni sastra. Yang ketiga, media ungkap cerita berbentuk seni drama atau teater. Yang keempat, media ungkap bentuk garis dan warna seperti seni rupa. Dan yang terakhir, ada media ungkap gerak seperti seni tari. Menurut teman-teman, apakah seni berperan besar dalam kehidupan manusia? Ya. Nah, mengapa? Jadi, seni itu memiliki peran dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat terapi, ungkapan, dan komunikasi manusia. Selanjutnya, salah satu bentuk
dari seni adalah seni sastra. Lalu apa sih sastra itu? Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Seni sastra merupakan sebuah seni yang menjadikan bahasa sebagai media. Dapat diartikan sebagai cabang seni yang di dalamnya berisi segala sesuatu, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur keindahan, seni, imajinatif, dari hasil karya seseorang yang hasilnya dapat dinikmati karena memiliki faktor keunggulan dan artistik. Menurut Sapardi Djoko Darmono, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra menampilkan gambaran kehidupan manusia dan kehidupan tersebut merupakan kenyataan sosial. Eksistensi sastra tidak akan lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan manusia dapat menjadi subjek sekaligus objek dalam sebuah sastra. Sastra tidak hanya sebatas tulisan di lembaran kertas saja, namun melalui sastra, manusia dapat menyampaikan perasaan juga aspirasinya kepada orang lain. Sastra di Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia, sehingga sebagai bangsa Indonesia kita patut melestarikan karya sastra untuk menjaga jati diri kita. Mari kita mengenal sastra. Bentuk-bentuk sastra adalah prosa, puisi, sandiwara, atau drama, dan novel sastra atau prosa panjang. Kemudian, karya sastra dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zaman pembuatan karya tersebut. Yang pertama ada karya sastra lama. Nah, dalam karya sastra lama ini, umumnya berisi tentang nasihat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan karya sastra lama diciptakan oleh nenek moyang kita. Setelah itu disebarkan secara anonim. Contoh karya sastra lama ialah seperti pantun, gurindam, hikayat, dongeng, dan mitos. Kemudian yang kedua ada karya sastra baru atau modern. Yang membedakan dengan karya sastra lama, karya sastra baru cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Dalam karya sastra baru memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh karya sastra baru adalah novel romantis, komik, puisi, cerpen, dan drama. Sebuah karya sastra juga memiliki banyak fungsi. Fungsi tersebut digolongkan menjadi 5 besar. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Rekreatif itu maksudnya seperti apa? Jadi, sebuah karya sastra dapat memberikan rasa senang, gembira, dan juga menghibur bagi orang yang menikmati karyanya. Kemudian yang kedua ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu karya sastra dapat mendidik pembacanya mengenai mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Melalui membaca sebuah karya sastra, kita dapat memperoleh pengetahuan karena setiap karya sastra selalu membahas mengenai realitas sosial yang terjadi. Yang ketiga ada fungsi estetis. Sebuah karya sastra selalu memberikan nilai-nilai keindahan atau estetika. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam karya sastra. Contohnya seperti menggunakan kata kiasan. Yang keempat ada fungsi moralitas. Suatu karya sastra pasti mengandung nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut dapat berupa keyakinan terhadap Tuhan, menghargai sesama, menolong, perasaan kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas maksudnya itu karya sastra tak jarang memuat ajaran agama, dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang membacanya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya memohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Jangan lupa untuk selalu melestarikan karya seni di kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.